Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior. Semoga di video yang saya buatkan selalu menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Dan untuk kalian dimanapun, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah, selalu diberikan kesehatan, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang pagar gaib lagi, tentang pengalaman saya ya. Jadi ada keuntungannya juga nanti kalau kalian mendengarkan cerita saya tentang pagar gaib, keuntungannya seperti apa dan apa saja sih yang akan terjadi bila mana rumah itu dipagar dan ada orang yang kirim guna-guna. Apa sih yang terjadi? Nah, kalian kalau penasaran, monggo disimak dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan bercerita tentang dampaknya kita memasang pagar gaib ketika orang lain yang syirik atau yang berniat buruk kepada kita atau keluarga kita. Nah, nanti jika mana orang tersebut mengirim guna-guna ya atau santet atau teluh ke rumah kita yang ada pagar gaibnya, apa sih yang akan terjadi? Apakah isi rumah itu akan terkena santet? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Monggo disimak, sediakan kopi, dan jangan lupa wudhunya diisep ya. Jadi enjoy saja. Nah, untuk kalian yang nggak suka, monggo di skip ya. Karena di sini saya akan bercerita pengalaman saya ya. Tapi di balik cerita ini ada wawasan yang pastinya akan kalian dapatkan dan insya Allah menjadi suatu hal yang bermanfaat ya untuk kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ketika kalian memiliki pagar gaib di rumah kalian atau tempat usaha, terus ada orang yang menyerang atau orang yang sirik ya menyerang kalian, posisinya itu kalian sedang di rumah. Nah, santet itu tidak akan bisa masuk ya karena ada pagarnya. Tapi kalau pagar itu kuat atau kokoh gitu, karena tipe pagar gaib pun bermacam-macam. Medianya pun bermacam-macam dan caranya pun bermacam-macam gitu loh, tergantung orang tersebut atau si spiritualnya tersebut gitu loh. Jadi beda orang beda cara seperti itu gitu loh. Nah, kalau santet itu dikirim terus kalian sedang di rumah, nah itu santet itu tidak akan bisa masuk gitu. Kalau santet itu memaksakan atau sosok itu memaksakan untuk masuk ke rumah yang ada pagarnya, itu akan lebur atau hangus karena memasakkan. Itu kalau misalnya si pagarnya itu kokoh. Tapi kalau pagarnya hanya biasa saja, santet itu akan masuk. Tapi hanya berkurang powernya. Jadi contohnya misalnya power si santet itu 100%. Di rumah kalian tuh pagarnya 20%. Nah, itu akan berkurang 20%. Jadi 80% kenanya. Dampaknya gitu loh ke tubuh kalian. Apakah benar Kang? Kalau menghindari santet teluh sihir itu kita rebahan atau tidurnya itu di atas rantai. Ya, jadi nggak pakai kasur, nggak pakai alas. Jadi santet itu nggak akan masuk. Kalau ini, kalau saya pribadi bisa seperti itu, tapi bisa juga masih kena. Karena setahu saya, pengalaman saya ya, saya pernah melihat hal yang seperti itu nggak kena. Ada juga orang yang seperti itu tidur di bawah tapi kena juga, itu ada. Saya melihat dua-duanya. Jadi balik lagi ke si kiriman tersebut seperti apa, karena ada tingkatannya. Ibaratnya SD, STM, kuliah ya kan, ada tingkatannya, kekuatannya gitu. Jadi semakin besar bayaran si dukun tersebut akan semakin luar biasa tingkatan santet yang dikirimnya, kan gitu ya enggak. Nah, kalau misalnya pagar itu kokoh, itu nggak bakal bisa masuk gitu. Jadi kuat-kuatan sebenarnya, kuat-kuatan gitu loh, kuat-kuatan antara si santet sama si pagernya. Nah, apa sih nantinya akan dirasa oleh orang yang di rumah atau isi rumah? Nah, biasanya akan seperti gempa itu kalau emang luar biasa
benturan energinya ya. Bisa seperti gempa goyang sedikit gitu loh. Atau yang diisi rumah itu pusing, kayak pusing gitu. Yang kedua, ada suara biasanya, seperti ledakan, atau suara seperti benda jatuh, tapi beda dengan benda jatuh ya. Dan bisa juga di atas atap ada seperti orang jalan gerubuk seperti itu. Itu benturan. Nah, kalau misalnya eh, santet itu luar biasa, terus masuk ke rumah kalian yang ada pagar gaibnya, ya itu akan mengurangi dampak tersebut ya. Misalnya kalian dibikin sakit nggak sembuh-sembuh, nah itu datangnya atau nyampainya ke badan kalian itu agak sedikit terlambat gitu. Yang misalnya harusnya itu hari Senin, jadi kenanya itu hari Jumat gitu. Jadi hanya mengulur waktu. Seperti itu kalau seperti itu ya. Seperti itu kalau misalnya pagar gaibnya itu masih lemah, masih tinggian tingkatannya yang santetnya atau guna-gunanya. Nah, jadi kalau kalian seorang usaha atau wirausaha, pengusaha, nah itu bagi saya kalian tuh harus atau wajib seperti itu. Tapi ada cara lain untuk kita terhindar dari yang namanya santet ya, terhindar ya. Jadi ibaratnya nggak apes lah badan kita. Yang pertama, kalian itu merawat anak yatim piatu ya, yang masih kecil, kalian merawat, kalian adopsi ya, dianggap jadi anak. Nah, itu bisa terhindar. Yang kedua, kalian itu sering yang namanya membantu orang yang sedang meninggal. Ya, jadi ngegotong keranda, ikut nguburin. Nah, itu juga orang-orang yang susah untuk dikenakan santet. Ya, kena santet itu susah. Yang ketiga, orang itu selalu ceria. Ya, ceria, selalu bercanda, selalu senyum, selalu ketawa tapi bukan gila ya. Nah, itu susah juga, tapi bisa kena. Tapi kalau orang yang selalu membantu apa namanya? menggotong jenazah, terus menguburkan. Nah, itu lebih sulit dikenakan. Nah, karena orang yang selalu membawa jenazah atau bantuin nguburin, nah itu pahalanya sangat luar biasa, besar sekali pahalanya ya, yang didapatkan besar sekali ya. Nah, itu yang sulit untuk terkena santet atau guna-guna seperti itu. Nah, next kalau kalian pengen tahu bagaimana sih caranya untuk mengobati orang yang terkena santet atau gangguan teluh dan sebagainya. Nah, insya Allah kalau kalian penasaran, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya rame yang pengen tahu penasaran, insya Allah saya buatkan selanjutnya ya. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.